dilakukan. Tapi sekali lagi Pak, perang tarif bukan turun loh Pak, ada yang naik. Karena kepentingan tertentu sehingga harganya bisa berlipat-lipat. Saya kira ini masalah dasarnya, saya kira yang paling bisa dilakukan dalam waktu terdekat ya pengawasan. Dan itu sudah kita lakukan bersama Ditjen Bina Konstruksi, kita lakukan melalui sistem kami gitu ya. Fakta-fakta yang mungkin ya mohon maaf ada beberapa LSP yang terpaksa harus kami panggil gitu ya, dan kemudian kami minta pertanggungjawaban atas fakta yang kami temukan gitu. Tapi tentu nggak etis kalau saya sampaikan di forum ini. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Pak yang ini Pak, pembinaan di provinsi Bapak. Jadi tadi Permen berapa 7 ya? Mengenai PUB Pak. Ya. Ya. Beban menjadi bebannya. Ya, ini mestinya Pak Dirjen yang menjawab. Tapi sisi lain, PUB tadi memang berat, tapi itu akan menunjukkan apakah, karena itu fokusnya kalau saya membaca tadi, fokusnya adalah pada asosiasi badan usaha Pak. Berat Pak memang itu. Berat, tapi itu akan menunjukkan sejauh mana asosiasi tadi kalau membuat tadi mengisi daftar yang ada disyaratkan di PUB. Itu sebenarnya akan menunjukkan efektivitas daripada asosiasi badan usaha. Memang berat Pak. Kita lihat, kita memang berat. Tapi itu barangkali ya salah satu untuk menilai kapasitas dari asosiasi badan usaha. Nah ini mungkin ini yang perlu, oke lah ini mungkin perlu. Yang kedua Pak, pembinaan di daerah. Ini juga memang partner di daerah tadi mungkin perlu diperkuat dengan asosiasi-asosiasi yang bercabang. Sementara ini memang kita juga sudah mendapat masukan, kami sedang mau terutama ini nanti dengan Pak Dirjen sebagai regulator, bahwa asosiasi cabang di daerah itu lebih sulit gitu ya untuk mempertahankan itu. Tapi ini tentunya harus kita lakukan upaya-upaya untuk memberikan pemanis lah katakanlah. Apa yang bisa dilakukan itu untuk asosiasi yang punya cabang di daerah. Berat memang. Ya karena asosiasi kami bercabang juga dan enggak mudah juga untuk hidup gitu ya. Tapi ya tentu kita harus mencari sesuatu yang bisa membuat asosiasi percabang tadi punya tadilah kompensasi yang positif lah. Jadi saya kira itu juga PR kami dan itu sedang kita garap juga di PP 14 ya Pak Dirjen ya. Makasih. Mungkin ini Bapak dengan provinsi Pak, itu pembinaan kan tadi Bapak sampaikan PP 14 itu di provinsi ada tanggung jawab juga dari provinsi, dari kabupaten. Ini gimana Pak untuk ke depan nih Pak? Oke, yang sekarang sudah berjalan karena ada dua hal. Satu diamanatkan di PP 14 bahwa provinsi bertanggung jawab untuk tadi melakukan pembinaan atau pelatihan ahli. Kemudian kabupaten untuk terampil. Dan itu sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Ada beberapa provinsi yang cukup responsif dan itu saya kira teman-teman juga LSP juga sudah mulai terlibat untuk mendukung tadi. Yang kedua, memang kita perlu mengoptimalkan keberadaan OPD yang di daerah tadi Pak. Ada dua peraturan menteri yang perlu atau mungkin yang tadi perlu dioptimalkan di daerah. Satu mengenai pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang kedua PUB tadi. Jadi ini memang yang PUB memang masih perlu disosialisasikan lebih lanjut. Tapi yang pengawasan dan itu sudah mulai berjalan, saya kira daerah-daerah yang responsif itu sudah memberikan respon positif lah. Terutama tadi pelatihan-pelatihan tadi kita mulai merasakan daerah sudah mulai banyak minta LSP minta itu untuk melakukan sertifikasi. Gitu Pak. Baik Pak, barangkali PR-nya itu nanti ke depan Pak ya. Termasuk diantaranya billing rate daerah supaya juga bisa berkembang teman-teman di provinsi. Kalau billing rate-nya mereka kan masih jauh tidak sama dengan billing rate dari PUPR gitu. Oke, sedikit mengenai billing rate. Billing rate sebenarnya Pak Menteri sudah memberikan nilai yang cukup baik gitu ya. Cuman masalahnya penyediaan anggaran di provinsi atau kabupaten tadi memang terbatas. Dia nggak punya uang Pak. Ini mohon maaf kita perlu sampaikan juga. Saya kira teman-teman
konsultan itu yang paling menderita. Ada satu bangunan yang didesain dengan harga 500 juta, kemudian bangunannya rusak, konsultannya suruh tanggung jawab, Pak. Padahal dia nggak akan mungkin melakukan pekerjaan desain itu dengan 500 juta. Dipaksakan, karena anggarannya nggak ada, ya repot juga. Konsultannya nggak bisa nolak, begitu ada masalah, kena masalah dia. Nah ini yang mungkin perlu, tadi itu yang perlu advokasi, atau mungkin ya sudah kalau memang nggak ada anggarannya mendingan ya cari cara lain gitu lah. Tapi akhirnya ya mohon maaf, lebih banyak teman-teman konsultan kita yang bermasalah gara-gara masalah tadi. Mungkin Pak Heri lebih banyak cerita lah. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Silakan Pak Heri. Siap, terima kasih Pak Moderator. Apa yang Pak Nurul sampaikan itu memang realita yang terjadi sekarang, bahwa sertifikasi itu menjadi sebuah bisnis. Bahkan kalau mungkin Pak Dirjen dan Pak Taufik pernah lihat ada iklan, Pak, banyak iklan, Pak, kadang saya baca di Facebook, kadang di sosmed lah. Bahkan ada yang terus terang butuh SKK, butuh SBU gitu kan. Pinjam juga bisa, Pak, katanya SKK itu. Jadi butuh SKK apa bisa dipinjamkan. Kita heran juga, Pak, dengan iklan-iklan seperti itu ya. Artinya ini menjadi sebuah bisnis yang memang terjadi, bahwa kompetensi itu adalah ukuran dari kompetensi. Kalau SKK kompetensi orang, kalau SBU kompetensi badan usaha, ini menjadi kabur sekarang. Nah, ini semua, Pak, yang tadi saya sampaikan sebenarnya keprihatinan. Seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, kami yang merasa selama ini menjadi asosiasi dengan tata kelola yang baik, yang bener lah, kayak istilahnya yang kasarnya, Pak, istilah asosiasi yang bener, lama-lama kok jadi nggak bener, Pak ya. Makin sulit dalam hal finansial, makin sulit dalam pengembangan kompetensi anggota, pembinaan, perlindungan. Sementara di negeri lain asosiasi yang tidak bener lama-lama jadi bener, Pak. Dia punya uang, dia lengkapi alatnya, dia lengkapi kantornya, dia lengkapi asesornya, dibayarin untuk training, untuk sertifikasi asesor. Lama-lama dia jadi yang bener, kita jadi nggak bener, Pak. Ini yang salah yang mana, yang bener yang mana gitu kan. Sementara kita asosiasi yang udah puluhan tahun, kita berdiri tahun 79, kok makin lama makin seperti ini kondisinya. Jadi pertanyaan di benak saya, Pak, apa lama-lama Inkindo ini bisa hilang, sementara mereka bisa makin berkibar gitu kan. Apa iya ini mau kita semua, Pak? Kan jadi bingung saya, Pak. Salahnya di mana ini? Tapi ya itu yang terjadi, Pak, bahwa something wrong lah di sini. Ada yang nggak bener gitu. Dan mereka terlanjur sudah besar. Terlanjur besar dan sudah punya segalanya. Walaupun umurnya belum begitu lama ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ini semua kan yang kami sampaikan dalam judul besarnya, bahwa kita perlu perubahan paradigma LPJK. Kita perlu LPJK yang lebih berharap, lebih powerful, lebih benar, lebih adil, lebih fair. Yang sering kita bicarakan, Pak, bahwa sementara ada syarat asosiasi bercabang, ada asosiasi tidak bercabang, itu saja sudah tidak fair, Pak. SBU-nya sama-sama berlaku, bisa dipakai sama SBU-nya. Sementara yang satunya terengah-engah untuk membuat cabang-cabang, membina cabang-cabang di Indonesia. Sementara yang satunya cukup terpusat saja. Itu regulasi-regulasi yang menurut saya harus diperbaiki, Pak, ke depan, bahwa ya nggak adil lah kami merasa sementara kami punya cabang 34 provinsi, membina cabang di daerah-daerah untuk tetap survive. Nah, ini ada ketua kami Jawa Timur tuh, tadi ada ketua Sumatera Selatan. Kami eksis, Pak. Inkindo
sampai sehari ini kegiatannya setiap hari. Silakan Pak Muiz. Baik, makasih. Nanti mungkin terkait dengan verifikasi yang ada tahapan sampai berapa itu mungkin bisa dibantu Pak Taufik, Pak. Begini, jadi pertama memang dalam proses pengadaan itu memang dipersyaratkan agar kita menyampaikan SBU dan kemudian sertifikat standar yang terverifikasi, itu kan. Nah, proses verifikasi tadi itu ada beberapa tahapan. Memang di dalam dokumen kami persyaratkan apabila masih belum keluar, belum selesai sertifikat standarnya, maka dia harus bisa menampilkan bahwa menampilkan screenshotnya itu bahwa itu memang sedang dalam proses verifikasi, tetapi sampai ke tahapan berapa itu ditentukan. Ada yang kalau masih tahapan 1 rasanya belum bisa, tetapi untuk tahapan berapa yang sudah melakukan proses pembayaran itu sudah bisa dijadikan persyaratan untuk bisa mengikuti lelang, tetapi dengan menunjukkan bukti screenshotnya sampai ke tahapan berapa. Itu yang terkait dengan sertifikat tadi. Kalau yang terkait dengan SE 31 Maret itu tadi terkait dengan apa itu ya tadi ya, yang 31 tadi apa itu yang gini, kalau yang terkait dengan KBLI memang ada KBLI 2017 dan KBLI 2020. Itu biasanya di tempat kami itu ketika memang itu masih ada satu kegiatan pengumuman, itu biasanya kalau memang itu menggunakan 2 KBLI pilihan. Silakan kalau SBU-nya itu masih berlaku tapi di pengumumannya itu jelas bisa mengikuti proses pengadaan paket X itu dengan persyaratan memiliki SBU ini KBLI 2000 sekian dan atau KBLI 2020 nomornya berapa itu. Biasanya pilihan. Ketika dia memiliki salah satunya itu sudah bisa ikut. Tidak perlu harus dua-duanya itu. Tetapi kalau memang dua-duanya dia tidak punya, itu pasti tidak bisa mengikuti proses pengadaan. Itu kalau di kita biasanya seperti itu. Itu kalau yang terkait dengan KBLI. Kemudian untuk proses sertifikasi inilah yang saat ini sedang kita upayakan supaya nanti yang prosesnya lama tadi itu bisa kita perpendek. Memang seperti yang saya sampaikan di awal paparan tadi itu, saat ini ketika kita mau mengecek sertifikat standar itu bisa verified atau tidak, memang ada tahapan yang masih dilakukan secara manual. Tadi juga dikeluhkan oleh Pak Ketua Enkindo, Pak Heri, itu masalahnya sama. Makanya mulai saat ini kita sudah mengusahakan untuk dilakukan verifikasi secara otomatis menggunakan sistem. Sehingga tidak lagi kita mengecek apakah SBU-nya tadi itu benar apa tidak. Selama ini SBU yang kita terima untuk memverifikasi sertifikat standar itu kita cek dulu dengan SIKI. Benar enggak yang ini datanya di SIKI, benar ini dicek, satu dicek semuanya. Ini yang menyebabkan lama sehingga menjadi antrian sampai 18.000. Nah, ke depan kita sekarang sedang kita laksanakan perbaikan sistem itu supaya secara otomatis. Jadi tidak perlu kita lakukan secara manual. Ketika itu sudah menyampaikan data-data SBU-nya, maka akan nge-link langsung ke SIKI. Dan SIKI itu nanti yang akan memverifikasi secara sistem, oh ini oke, oh ini ditolak, oh ini tidak benar SBU yang disampaikan. Itu secara otomatis. Nah, sama dengan itu tadi yang Bapak sampaikan tadi, dengan kondisi seperti itu maka diharapkan itu lagi proses penerbitan sertifikat standar akan bisa sangat lebih cepat. Termasuk juga tadi yang dikeluhkan Pak Eri, kenapa itu mungkin dengan sistem informasi yang nanti semuanya terlink, termasuk sistem informasi yang ada di LSP dan LSBU, kalau itu sudah otomatisasi dengan SIKI maka nggak perlu lagi itu. Kalau tadi kan kebenarannya apa benar tuh, KTA-nya masih hidup, apakah benar itu SBU-nya masih berlaku. Nah, ketika sistem informasi yang ada di LSP atau LSBU tadi connect dengan SIKI, maka itu sudah otomatis secara otomatis akan terverifikasi, Pak. Nggak perlu lagi itu, tidak akan ada kebohongan.
karena di situ sudah langsung dikonekkan dengan Siki. Nah itu mungkin nanti akan memperbaiki sistem yang kebohongan-kebohongan tadi akan bisa tersortir dengan sendirinya. Mungkin itu. Kalau yang lain mungkin yang terkait dengan mungkin Pak Taufik bisa Pak. Yang sah tidaknya tadi Pak. Ya, silakan Bapak Taufik. Izin maaf Pak Sigit, mengingat waktu. Ini masih ada 2 penanya di Zoom. Apa kita selesaikan dulu di Zoom baru dijawab langsung Pak? Izin. Oke baik, ini sebenarnya waktunya tinggal 5 menit ya Mbak Ani ya. Siap. Kalau begitu kami persilakan dulu Pak Taufik, mohon maaf supaya teman-teman di Zoom bisa menyampaikan. Ya. Kami persilakan dengan dari Papua Barat. Ya. Di sana Tolong sudah jam 7. sampaikan dengan Ya. cepat Pak ya dan jelas begitu. Terima kasih. Silakan Pak. Masih di mute. Pak Sigit, terima kasih. Selamat malam untuk Papua Barat ini. Ini udah jam 7 di sini, 6:30 ini. Maaf, selamat malam untuk semuanya. Ini ada hanya beberapa, meminta tanggapan aja. Ini ada beberapa masalah Pak ya. Pertama saya mau tanya ini LPJK dan LSP apakah tidak link dengan Dukcapil Pak? Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami mempertanyakan, saya bacakan aja tadi saya sempat tulis. Dengan hal tersebut kami satu karena adanya kejadian Pak, makanya kami mempertanyakan ini satu prosedur mengubah data TKK yang keliru di dalam akun simpan TKK. Yang bisa saja terjadi karena adanya perubahan data seperti alamat email ataupun nomor telepon WA. B. Adanya kesalahan input data NIK yang dilakukan oleh LSP ketika melakukan pengisian data TKK untuk membuat SKK perdana dan SKK yang diajukan tersebut telah berstatus terbit. Ini NIK-nya salah Pak, tapi terbit. Hal ini menjadi kendala bagi TKK jika ingin mengajukan SKK lainnya di mana NIK yang sebenarnya menjadi tidak sesuai dengan NIK yang sudah ada sebelumnya. Nah ini hal tersebut Pak, adanya kesalahan NIK yang bersangkutan mengajukan atau memperpanjang ditolak. Sementara ini data simpan bagaimana nih Pak? Apakah bisa diubah dari awal atau seperti apa? Karena ini kami kesusahan Pak ke dalam ini. Teman-teman yang mengajukan adanya kesalahan ini di antara salah satu, tapi ini yang kebetulan yang kami tangani ini adalah masalah NIK yang salah. Nah, mungkin itu yang ini. Kedua, mungkin Pak Dirjen sedikit ini, sertifikat standar. Ini biasanya kan kalau belum muncul ini ada 4 tahapannya kalau tidak salah ya. Nah, tapi ada setelah diadakan untuk pemenuhan syaratan dalam proses ini sudah keluar, harusnya kan dianggap sudah bisa ikut Pak. Tapi ada beberapa pokja Pak, kami di Papua Barat ini menolak Pak, tidak mau menerima hal tersebut. Nah ini bagaimana penjelasan atau penekanannya kepada pokja kalau memang kami sudah mulai membuat prosedurnya tapi sertifikat standarnya belum keluar, karena kan biasanya cukup lama Pak, cukup lama bisa sampai 6 bulan ya kalau nggak salah. Nah bagaimana kami sudah ikut lelang, begitu kita tunjukkan screenshotnya tapi ditolak. Nah ini kan merugikan kita Pak, sementara dari Pak Dirjen tadi itu bisa memakai hal tersebut. Mungkin itu Pak, kepada Pak Ketum, mungkin bisa dipertanyakankah kepada Perkindo, itu resepnya bagaimana itu Pak? Sampai di situ. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya satu lagi dengan Pak Henry, silakan. Dibuka Zoom-nya. Satu lagi dari ujung sana sudah? Ya. Dari Pak Indrayadi. Silakan Pak. Terima kasih. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Riau, Pak. Dari Inkindo Riau dan Ada saja pembinaan terhadap anggota. Namun tanda tanya besar saya ini, kita makin lama makin sulit loh Pak. Ini real terjadi. Sebagai organisasi, asosiasi ya, badan usaha ya, jasa konsultan yang tertua ya Pak Nunus ya. Pak Nunus kan adik kami, anak deng. Ada cucunya sekarang Pak, udah punya cucu. Artinya kami tidak takut untuk bersaing dengan Perkindo maupun Perkonindo, karena anggota pasti memilih yang terbaik. Namun untuk urusan sertifikasi itu, kadang-kadang anggota tidak melihat itu Pak. Dia melihatnya untuk tender, yang mana yang cepat, yang mana yang bisa jadi cepat, bisa dipakai untuk tender, bisa tanda tangan kontrak. Jadi pragmatis, nggak peduli dia dari mana. Nah ada lagi asal asosiasi untuk SBU. Di LSBU kami pernah bertanya Pak kepada stafnya Pak Panani, kamu kan syaratnya hanya menjadi anggota asosiasi Pak, boleh membuat SBU di LSI kami, di LSBU kami, Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultan. Terus kalau saya tanya ke staf itu Pak, kamu tahu nggak asosiasi itu KTA-nya si pemohon itu masih hidup nggak sebenarnya? Nggak tahu Pak. Jadi dia melampirkan KTA misalnya dari asosiasi lain, bikinnya di LSBU kami, kita tuh nggak tahu itu masih hidup apa enggak. Pokoknya itu masih ada aja. Jadi itu valid atau tidak, ada tidak gitu Pak. Kalau ada, walaupun itu rekayasa misalnya tahunnya sudah mati tapi dia hidupin, mereka tidak punya kewajiban untuk ngecek ke asosiasinya. Bener nggak ini KTA-nya? Bener nggak ini PT ini KTA-nya itu masih hidup nggak? Gitu. Itu nggak ada Pak. Jadi itu juga mungkin sistem yang harus diperbaiki, bahwa KTA yang membuat SBU itu belum tentu valid sebenarnya. Dan kami sudah cek ke staf Pak Panani itu, bahwa kami hanya melihat ini aja Pak, syaratnya bahwa ada, ada Pak, ya udah lolos. Demikian Pak, mungkin berkembang dengan diskusi yang lain. Terima kasih. Silakan Pak Firman dari AMKI menanggapi masalah terutama tadi LSP yang tadi Pak Nunus sampaikan. Iya. Silakan Bapak. Yang agak relevan buat kami memang perang tarif Pak ya. Jadi memang sebetulnya sudah menjadi pembicaraan dan realita di mana-mana, sehingga kami hanya menyampaikan memang itu ada dan memang kita betul-betul meminta pertolongan bahwa memang ada masalah besar di situ. Kami tidak bisa berkembang baik karena memang kelahiran kami ya, jadi kami 3 tahun membereskan APT, 2 tahun membereskan lisensi. Pada saat itu pasar sudah sepi Pak, sudah artinya tenaga ahli kami yang anggota kami SKA-nya sudah expired, kemudian dia terpaksa pakai pengampu yang sudah ada. Itu memang realita. Kemudian 1,5 tahun kami berjalan, kami juga mengalami hal yang sama. Walaupun sebetulnya kalau sekarang dengan sistem LPJK yang sudah oke ya Pak, kita juga bisa sehari, bisa. Ya, tapi dari kami tetap ketat di dalam hal seleksi persyaratannya. Itu jadi banyak yang balik kanan lah gitu. Terima kasih. Ya. Demikian Bapak, jadi sekedar sedikit resume gitu ya dari teman-teman itu untuk masalah PUP, PKB, memang ini semua tersedot. Jadi di dalam anggota ini sertifikat itu mulai sepi ya pasar Pak ya.
Jadi sudah habis lah, tapi jangan khawatir Pak, ini juga kalau tidak salah SKK itu yang transisi habis berakhir tahun ini. Jadi mungkin itu kesempatan bagi teman-teman LSP yang ini untuk menggiatkan diri kembali. Tetapi Pak Firman tadi menyampaikan perang tarif ini memang sangat berbahaya karena mereka juga tanpa memungut iuran anggota gitu ya Pak ya, sehingga hanya sekedar ini dan juga tidak dipakai untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, tidak ada pembinaan, barangkali demikian Pak ya tadi disampaikan. Mungkin ini nanti dari Pak Irwan atau dari teman-teman dari provinsi bisa menyampaikan kondisinya yang ada di Jawa Timur ya. Silakan Pak Irwan, tadi saya kira bisik-bisik terus sama Pak Sekjen ini. Kami persilakan Pak ini. Sambil tadi siapa yang satu lagi pertanyaan sebelah kiri tadi? Izin Pak, dari Zoom sudah menanti 3 orang penanya. Oke, kalau gitu dari Zoom dulu. Silakan Mbak Ani, siapa yang bertanya? Saya tidak bisa melihat beliau. Yang pertama dari Inkindo Jabar, Bapak Nur, kami persilakan Pak. Silakan Pak Nur dari Jabar, Jawa Barat, Inkindo Jawa Barat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Muiz MT dari Dirjen Binakon Pak. Izin bertanya Pak, tadi ada penyampaian terkait sertifikat standar Pak. Dari sertifikat standar sendiri itu ada beberapa status Pak. Status terverifikasi ataupun disetujui oleh sistem OSS Pak. Dari 2 status tersebut apakah bisa buat pemenuhan di saat tender Pak? Satu itu, yang kedua Pak, terkait surat edaran di tanggal 31 Maret 2023 di huruf A angka 2, sertifikat standar yang belum terverifikasi dapat menyampaikan tangkapan layar Pak untuk pemenuhan persyaratan Pak. Ada beberapa kasus Pak, badan usaha sertifikat standar yang belum terverifikasi menyampaikan hal tersebut tapi tidak dapat diterima oleh panitia Pak. Satu itu. Terus yang kedua di NIB Pak, itu ada pemenuhan persyaratan izin melalui OSS.go.id paling lambat 90 hari. Itu ketentuan setelah SPO terbit atau setelah SPO terupload. Sertifikat standar sendiri akan terverifikasi itu dalam jangka waktu kapan Pak? Karena sampai saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan pemenuhan persyaratan, itu ada yang mungkin lebih dari beberapa bulan atau ada yang sudah 1 tahun dan status tersebut belum terverifikasi Pak. Perusahaan tersebut hanya menunggu atau harus seperti apa atau melaporkan kemana Pak? Satu itu, yang kedua terkait SPU KPLI 2017 di huruf F, SPU yang dikeluarkan LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Dan jika SPU tersebut dan ada SPU yang terbitan masa transisi dan saat ini SPU tersebut masih berlaku, apakah SPU tersebut tetap bisa untuk pemenuhan di tender atau harus SPU yang terbaru Pak, terbitan LSPU? Karena ada beberapa panitia yang mempersyaratkan SPU-nya harus yang versi terbaru Pak. Satu, masalah SPU. Terus untuk pemenuhan sertifikat standar sendiri, apakah harus SPU yang terbaru atau boleh pakai SPU yang masih versi KPLI 2017? Sementara itu Pak pertanyaan Pak. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur. Ada beberapa tadi pertanyaan, Pak. Khususnya ini masalah sertifikasi standar, Pak. Proses PT bisnis memenuhi Sukovindo standar kualitas, kesehatan, keselamatan untuk bisa kerja, naik ke atas perlindungan panggung lingkungan, kembali. serta peraturan yang berlaku di berbagai sektor industri. Dunia yang terus berubah, demikian juga kami. Dan juga Adaptif, didampingi oleh menciptakan Sekretaris solusi Jenderal untuk menjawab DPN kebutuhan Inkindo pasar Bapak yang Imam terus Hartawan berkembang. untuk bisa juga naik ke Inovatif, atas panggung. memperluas jangkauan dan Silakan, dampak Pak. melalui transformasi Kepada operasional. Pak Budi Utomo, Solutif, kami persilahkan. mendukung pelanggan untuk mencapai target keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Dedikatif, memberdayakan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab sosial kami. Jaga integritas dan reputasi bisnis Anda, itulah yang kami lakukan. Sedikit penjelasan, Sukovindo, Pak. assure your Sebenarnya, confidence. Kami Sejak tahun 1956, Sukovindo telah menjadi perusahaan testing, inspection, and certification terdepan di Indonesia, memberikan pemastian dan rasa aman agar pelanggan dapat fokus pada bisnis. Perjalanan itu menghantarkan kami hingga saat ini, mencakup semua tahapan proses bisnis. Mulai dari Jadi kami pindah TKD ini nanti menjadi tanggal 10 dengan menggunakan ruang LPJK. Nah, tanggal 10 ini kalau kami tanda tangan nggak rame, Pak, karena nggak ada Bapak Dirjen. Jadi sekarang kami tanda tangannya kerjasama antara Inkindo dengan Sukovindo. Intinya Pak, Sukovindo ini kami minta membantu kami untuk mensosialisasikan kepada anggota kami bagaimana sih caranya memahami TKDN, menghitung TKDN, mengaudit TKDN, sambil juga ada carbon capture, ya Pak ya. Demikian Pak Dirjen, penjelasan sedikit tentang ini. Ya, sebelum penandatanganan mungkin mau penandatanganan dulu Bapak? Tanda tangan Baru speed sedikit dari PT Sukovindo, ya. Satu lagi. Nah, satu lagi. Ini begini, ini kecoret dong. Izin. Saya ikut foto ya. Baru sambutan. Pak Taufik mana Pak Taufik? Pak Taufik sini. Pak Taufik, foto kita lah. foto dulu. Perkindo tuh mau MOU juga tuh. Pak Nunus, foto sini. MOU juga sama beliau. Mana Pak Dir masa foto Pak Dir? Sini Pak Dir, Pak Indro. Ini yang punya hajat PU nanti. Pak. Rame-rame lah. Siap. Udah? Oh, pakai jos, aja pakai jos. Oke. Monggo, kalau ada Bapak sambutan. Bapak kan? Ya, Iya. beliau lagi ngadap dengan Kementerian Pertanian, Pak. Untuk mudah-mudahan untuk terong. Ya, Pak. PGN dulu ya. Iya, PGN. Ayo Pak, Pak Budi kasih sambutan. Nah, ini Aduh. pertanyaan banyak teman-teman Pak. Sambutan semua ya. Itu boleh. Silakan. Di podium. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan semangat pagi. Terima kasih. Ini momen yang luar biasa.
event yang besar banget dilaksanakan oleh sebuah asosiasi dengan bersama dengan kementerian, dan tidak mungkin berhasil manakala tanpa ada support. Terutama kami sampaikan terima kasih kepada Dirjen Bina Konstruksi, Bapak Abdul Muiz sebagai pembina. Kemudian rekan kami, Ketua Umum Inkindo, Bapak Eri Haryadi. Kemudian Sekretaris Jenderal Inkindo, Bapak Imam Hartawan, serta para pejabat struktural yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Kemudian rekan kami dari Skovindo. Dan Bapak semuanya hadirin. Jadi hari ini kami hanya bisa menyampaikan puji syukur bahwa ada dua kutub jasa yang berbeda bergabung. Apa itu? Konstruksi. Yang memang membangun, ada konsultannya kan gitu. Kemudian ada kutub lagi adalah penjaminan. Ya, menjamin bahwa kegiatan konstruksi ataupun non-konstruksinya itu sesuai dengan mutu, kebutuhan customer dan sebagainya. Dua kutub yang berbeda tapi saling melengkapi. Sehingga hanya puji syukur yang saya sampaikan bahwa ini adalah sinergi yang luar biasa. Ada beda sistem, tapi saling sinergi. Satu tujuannya membangun bangsa. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada Inkindo, ya, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia yang luar biasa tahun 1979. Saya baru lahir 78. Sudah ada nih Inkindo. Ya. Jadi Inkindo hadir untuk menggawangin, membantu proses pembangunan di Indonesia. Dan itu bukan upaya yang tidak bisa kita apresiasi, itu para engineer, alumni dari kampus-kampus top di Indonesia yang bergerilya, berjuang membantu penguatan konstruksi dan konstruksi di Indonesia. Sejak tahun 1979, artinya pada 5 tahun yang lalu. Kemudian ada Skovindo. Skovindo juga ada lembaga 1956. Kami hadir membantu lembaga custom, Pak. Apa itu? Inspeksi. Apa beras, gula gitu kan. Kemudian kedelai gitu kan. Zaman itu. Kenapa muncul kami? Karena memang butuh pemastian bahwa custom itu mereka kuat di aspek pajaknya, keuangannya. Kami kuat kepada sistem mutu. Barang ini itu benar enggak adalah kedelai. Kata siapa kedelai itu? Apa sebenarnya kan itu? Jadi dua ini muncul tahun 56. Nah, poin kami adalah bahwa kami berdiri sebagai lembaga inspeksi, testing, sertifikasi. Dan ini adalah komplementari. Nggak mungkin kami masuk sebagai konsultan gitu kan. Kami punya kemampuan merekayasa, bangun pabrik, suku ini juga melakukan testing kan gitu kan, lucu itu. Tapi pada akhirnya memang kami bermetamorfosa, Pak. Dari sejak tahun 97 kami menambahkan 2 jasa lagi. Adalah konsultan dan training. Karena apa? Ada metamorfosa sebuah jasa. Dan itu muncul ada namanya Undang-Undang 2014, yaitu terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi kami bermetamorfosa dari kemampuan kami menginspeksi, mentesting, sertifikasi ketika ada sebuah rekomendasi hasil yang sesuai, kami masuk melakukan pendampingan, Pak. Nah, apa pesannya di sini kepada asosiasi gitu? Jika kita sudah komit sebagai seorang konsultan ataupun kontraktor, kita tahu bahwa tren ke depan akan berubah. Maka ada tambahan skill yang memang harus disiapkan. Sekali lagi ini masalah nasi ya. Yang memang harus juga di-secure. Kemampuan consulting yang memang juga disesuaikan diadaptasi dengan pemahaman atas kebutuhan pemastian, Pak. Ambil contoh kasus hari ini. Ada green job. Ya, kita tahu banget bahwa Indonesia targetnya adalah menjadi regional hub carbon trading dunia. Regional hub untuk CCUS, Pak. Pembangunan CCUS itu kan terbesar itu, Pak, itu. Dan itu adalah seperti kita. Kemudian ada rencana pembangunan reservoir, pasti butuh seorang kontraktor yang luar biasa. Saya tidak menyaksikan kemampuan para rekan-rekan dari Inkindo. Tetapi apakah sesuai enggak dengan kebutuhan pasar? Keberterimaannya.
Nggak mungkin kontraktor mendeklar bahwa ini karya kami. Maka butuh penjaminan pihak kedua, mengendorse balik. Oh benar nih konstruksi ini itu sebenarnya mampu menyimpan sebuah karbon sekian ton. Maka kami hadir di situ. Asosiasinya Inkindo Riau dari perusahaan inovatif konsultan. Di sini kami menanyakan masalah OSS. Kalau terjadi sesuatu masalah di OSS ini, kami di daerah ini kemana mau berkonsultasi. Kalau dalam pajak kan ada helpdesk-nya. Kalau di OSS kemana? Kalau di MPP, di pelayanan publiknya, cuman membantu regulasi memasukkan ke sistem. Tapi kalau ada masalah, kami tidak tahu kemana. Satu. Yang kedua, curhat sedikit masalah organisasi Inkindo di daerah, gitu kan. Kami agak bingung juga ada KTA yang gratis, gitu. Kalau memang gratis nanti semua yang mau bikin baru, mau usaha konsultan baru nanti menuju ke sana. Sementara kami nggak mampu untuk digratiskan untuk Inkindo Riau khususnya. Sebab itu pendapatan-pendapatan dari asosiasi Inkindo Riau ini memang kami bingung juga untuk mendanai karyawan-karyawan itu kan. Tentu ada biaya operasional kantor. Kami di sini di Riau mungkin ada inisiatif tersendiri untuk membiayainya. Mungkin di tempat lain kami tidak tahu gitu. Siap itu kami bertanya ke Pak Abdul Muiz ya, masalah anggaran biaya yang dikucurkan oleh pusat. Kami di daerah ini amat kecil sekali gitu. Kadang ada yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Proyek di 4 miliar bisa DPL-kan. 6 miliar DPL-kan perencanaan. Kami agak bingung juga gimana seperti apa kan. Apa namanya, instansi pemerintah ada yang melakukan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Suaranya agak gangguan Mbak Hani, jadi ada beberapa yang bisa kita tangkap. Mudah-mudahan nanti bisa kita, ini kan Pak Adrayedi ya dari Riau. Ya, terima kasih Pak Adrayedi. Selanjutnya Pak, ini satu lagi ya, terakhir dari Pak Irwan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sigit, yang kami hormati Pak Dirjen, Bapak Ketua LPJK, Pak Eri dan Pak Firman. Perkenalkan, nama saya Irwan Susilo dari DPP Inkindo Jawa Timur. Sebenarnya saya senang sekali dengan tema hari ini, perubahan paradigma LPJK ini. Dalam hati saya, semangat saya, ada sesuatu yang akan berubah begitu. Kemarin terima kasih Pak Taufik sudah rawuh di Jawa Timur, saya sempat diskusi dengan beliau juga, masalah terkait dengan pembinaan. Karena PUB itu menjadi sebuah sesuatu yang harus kita jalankan dalam rangka tadi bagaimana kalau kita menilai badan usaha itu kualitasnya seperti apa, karena itu menyangkut nanti adalah terkait dengan kualitas infrastruktur yang kita bangun juga begitu. Nah, kami sebenarnya menyadari sebagai asosiasi bercabang khusus kami di provinsi, kami menyadari bahwa sebenarnya kami ini adalah aset dari negara yang ada di daerah dan merupakan partner dari pelaku usaha, dari pembina kami di provinsi, kemudian juga ada pembina di kabupaten. Nah, semestinya bahwa penguatan peran asosiasi bercabang khususnya ini secara realitas bahwa hampir 80% anggota Inkindo saya khususnya, saya kira juga sahabat kita dari Perkindo juga sama, itu adalah kecil, yang artinya pembinaannya ada di daerah. Maka peran cabang ini mestinya
harus dikuatkan dengan atau dilembagakan sehingga menjadi lebih kuat dan dalam bermitra dalam membina anggota kami menjadi lebih baik. Kami melihat instrumen yang ada dalam hal ini adalah SMAP, Pak. Yang pertama hanya di komitmen, kemudian yang kedua adalah dokumen, kemudian yang ketiga adalah implementasi. Kami melihat bahwa potensi untuk kami membina anggota kami dengan instrumen SMAP ini sangat baik sekali, kami menanggapi baik sekali, walaupun barangkali ada teman-teman anggota kami yang mungkin juga merasa berat begitu, karena belum merasakan manfaatnya saja. Nah, harapan kami apabila para auditor-auditor ataupun para surveillance yang nanti terkait dengan implementasi SMAP itu bisa diambil dari anggota kami atau pengurus kami di cabang-cabang ini yang apakah nanti kami harus sekolah di KPK dengan semacam auditor untuk SMAP, kami bersedia. Saya kira ini menjadi sebuah bentuk penguatan cabang, salah satunya untuk bagaimana menguatkan peran jasa konstruksi di provinsi ataupun nanti di kabupaten. Nah, ini mudah-mudahan dengan paradigma yang baru ini peran asosiasi bercabang ini menjadi kuat. Karena tadi kami melihat bahwa hampir 80% pelaku usaha jasa konstruksi itu kecil itu ada di daerah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk nanti mengembangkan usaha di jasa konstruksi ini di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Pak Taufik untuk ini menyampaikan pencerahannya. Oke, baik. Yang pertama tadi menyambung yang tadi Pak Dirjen sudah sampaikan. Jadi sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK pada masa transisi tetap berlaku sampai batas waktunya habis. Ya, itu kira-kira mungkin yang terakhir terbit itu bulan Mei. Jadi Mei 2025. Kalau ada yang menolak terkait dengan masalah ini, termasuk juga yang menolak tadi surat SE Pak Dirjen, kirimkan surat. Dari mana pokjanya, apa masalahnya, paketnya apa, karena salah satu pengawas dari LPJK adalah komisionernya LKPP. Ya, jadi saya kira silakan dikirim ya, karena mungkin ya kalau saya tidak yakin yang menolak itu biasanya dari Pemda, ya pokjanya Pemda. Kalau pokjanya dari kementerian rasanya sudah tidak ada. Ya, karena langsung dikendalikan oleh Pak Dirjen. Dalam hal ini tentunya kami akan sampaikan kepada LKPP, karena LKPP mestinya akan bisa mengatasi masalah ini dan salah satu komisioner kita, pengawas kita adalah dari LKPP. Yang kedua terkait dengan LPJK, LSP tidak atau belum link dengan Dukcapil, betul. Ya, sampai hari ini kami LPJK maupun juga Dirjen Bina Konstruksi belum punya link API dengan Dukcapil. Posisi sekarang ya setelah 1 tahun berusaha untuk mendapatkan link tadi, nah sekarang ini sudah dalam proses finalisasi, ya, nanti Pak Dirjen sampaikan untuk bisa ditandatangani oleh Dukcapil. Sehingga Ibu Bapak sekalian, kalau ada temuan-temuan laporkan kepada LPJK, karena kami tentunya tidak bisa memproses sementara ini ya, karena belum link dengan Dukcapil, belum bisa memproses kecuali ada laporan. Silahkan dikirim Pak, sebutkan namanya, orangnya siapa, TKK-nya siapa, untuk nanti kita bisa cek ya, sampai kita nanti punya link dengan Dukcapil. Nah, nanti kalau faktanya itu diam betul Pak, ada 1 orang yang merekayasa NIK, kemudian dia dapat sertifikat sampai lebih dari 5. Saya katakan ya, ada kejadian ini. Dan kalau seperti itu mohon dilaporkan. Tanpa bantuan Ibu Bapak sekalian, kami tidak bisa melakukan tindakan. Kemudian mengenai KTA gratis, mohon izin, ini kita sudah pernah diskusikan. Namun regulasi melarang pemerintah untuk masuk kepada badan-badan organisasi masyarakat dalam masalah ini. Nah, tentunya ini nanti ada cara lain barangkali ya, yang tentunya tidak melanggar
batasan-batasan yang diizinkan, pengaturan untuk organisasi masyarakat yang di luar kendali dari tentunya Kementerian PUPR. Kemudian saya kira Pak Irwan Susilo kita sudah diskusi ya, setuju Pak ya bahwa bagaimana kita menguatkan peran cabang-cabang asosiasi yang di daerah. Ini salah satu materi yang kita bahas dalam revisi PP 14. Jadi ini prosesnya sudah bergulir dan tentunya ini dan itu juga menjadi isu yang cukup banyak dibahas karena tentunya cabang mestinya sudah susah untuk melakukan pembinaan, harus ada semacam kompensasi atas keberadaan cabang. Saya kira demikian, mungkin kami kembalikan. Oke, silakan Pak Dirjen, Bu. Terima kasih. Mungkin satu yang belum disinggung tadi terkait dengan yang dari Riau ya, agak jelas yang pertama. Ketika terjadi permasalahan dengan OSS, kemana kami harus melapor? Nah ini, OSS ini memang sistem informasinya itu yang mengembangkan itu dari BKPM, Kementerian Investasi. Sehingga kami pun kalau terkait dengan masalah OSS ini, kalau ada kendala koordinasinya ke Kementerian Investasi atau atau BKPM-nya. Nah ini, jadi langsung ke sana. Jadi bukan di Kementerian PUPR, Pak Haryadi yang dari Riau. Kemudian kalau yang terkait dengan yang bercabang tadi, saya sepakat itu Pak, memang mesti itu ke depan harus diatur, harus diberikan apresiasi bagi cabang-cabang yang bagi asosiasi yang memiliki cabang. Karena terus terang itu nanti ya asosiasi yang memiliki cabang di daerah itu akan membantu kita gitu ya di dalam rangka melakukan pembinaan itu. Nah sehingga hal-hal yang seperti itu memang harus dikasih apresiasi. Nah, mungkin di regulasi yang sekarang masih belum, tetapi nanti ke depan sesuai dengan revisi Permen 14 tadi, mudah-mudahan itu nanti bisa kita jawab lah adanya kesulitan yang dialami oleh asosiasi yang memiliki cabang. Yang saat ini masih diperlakukan sama dengan asosiasi yang tidak memiliki cabang. Saya kira itu ketidakadilan memang. Saya kira itu Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi dengan Pak Dirjen menyampaikan terakhir tadi, saya kira kita semua sudah sedikit ada kesimpulan terutama dari Pak Ketua LPJK bahwa di PP 14 nanti akan ada perubahan Pak ya, revisi di mana asosiasi bercabang akan mendapat perhatian utama. Saya kira demikian dari Pak ya, itulah kesimpulan utama. Sambil menunggu nanti Bapak saya minta masing-masing closing statement, mungkin dari Pak Firman lebih dulu. Pak Firman, kemudian kita balik ya, Pak Firman, kemudian Pak Eri, Pak Taufik dan Pak Muiz. 1 menit aja Pak, closing statement. Baik, terima kasih. Bagi kami Pak, ya jadi para profesional di paling ujung ya, bahwa semua sudah berusaha, perubahan memang luar biasa. Jadi kami mengapresiasi, kemudian kami mengharapkan bahwa meningkatkan kolaborasi sehingga ekosistemnya bisa berjalan, tidak seperti sekarang betul-betul terasa tumpang tindihnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Pak Eri, silakan Pak Eri. Baik, kalau dari saya mungkin kembali lagi ke yang saya sampaikan, kami sangat mendambakan Pak Dirjen, Pak Taufik, sebuah regulasi yang benar, adil ke depan, tentunya tanpa kami ada tendensi apa-apa. Kami hanya ingin bahwa asosiasi memang telah benar-benar melaksanakan semua fungsinya dengan baik, harusnya ada apresiasi lebih dibanding yang lain gitu Pak ya. Jadi kami berharap perubahan paradigma LPJK ini benar-benar dilakukan. Bahkan ekstrimnya tadi kami sampaikan, kalau perlu LPJK semua ini dibiayai APBN termasuk sertifikasinya, SPU, SKK. Ya mungkin menaikkan anggaran menjadi berlipat-lipat, tapi kompetensi itu menjadi kembali kepada ukurannya, bukan kepada bisnisnya. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eri. Pak Ketua LPJK. Ya. Baik, yang pertama terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada kami, khususnya LPJK. Yang kedua,
bahwa LPJK tentunya memerlukan informasi-informasi akurat dari Ibu Bapak sekalian kalau memang ada masalah-masalah yang tadi disampaikan, pelanggaran dan lain-lain. Tanpa itu tentunya kami tidak akan mampu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua LPJK, Pak Taufik. Silakan Pak Abdul Muiz, Pak Dirjen. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya menyelesaikan semua permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan tadi tidak bisa kita selesaikan sendirian. Harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi. Kunci dari kolaborasi itu adalah komunikasi, sehingga komunikasi rutin seperti ini diadakan kegiatan-kegiatan, kita ketemu menyampaikan apa yang ada di lapangan ke kami, itu akan menjadi masukan yang baik dalam rangka tentu akan memperbaiki regulasi ketika itu memang sesuatu yang harus kita tindak lanjuti dengan suatu regulasi. Kemudian yang ke depan memang kita tidak bisa mungkin menyelesaikan semua persoalan itu secara cepat gitu. Tapi paling tidak dalam jangka pendek apa yang bisa kita lakukan dalam rangka memperbaiki semua permasalahan yang besar tadi itu, sekecil apapun yang kita lakukan ya itu harus kita lakukan dalam sisa-sisa waktu sekarang ini. Sehingga ya walaupun lambat tetapi progres paling tidak ada. Jangan kita berjalan di tempat tidak ada kemajuan dari hari ke hari. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira dengan demikian maka acara ini akan kami tutup. Kita selesaikan karena apapun adalah kita perlu kolaborasi, kita perlu saling mengisi Pak ya. Jadi ini nanti Pak hasil daripada pertemuan kita ini bisa kita sarikan dan kemudian kita sampaikan kepada LPJK, kepada Bina Konstruksi, terutama khususnya untuk merubah revisi daripada PP 14 2021. Saya kira demikian, maka usai sudah acara kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk para narasumber. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk berdiri. Kita akan menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Kami mohon kepada tim panitia untuk bisa membantu. Plakat. Plakat ini akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPN Inkindo, Bapak Eri Heriadi, kepada 3 narasumber kami. Silakan. Kepada Dirjen mohon untuk bisa ke depan dan ya. Ya, kepada Pak Taufik kami mohon untuk berdiri ke depan. Siap. Iya, kepada Pak Firman Widodo dari Hamki, dari LSP Hamki kami persilakan. Ya, kita foto bersama dulu Pak, kenang-kenangan semuanya sambil dibawa plakat dari Inkindo. Kita foto bersama, siap. Oke, 1, 2, 3, smile, 1, 2, 3, ya. Terima kasih Bapak, boleh berkenan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara penandatanganan MOU antara Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo dengan PT Sukovindo. Kepada Ketua Umum DPN Inkindo dan juga kepada Bapak Dirjen kami mohon untuk bisa menjadi saksi atas penandatanganan MOU ini. Dan sebelum kita melakukan penandatangan, marilah kita saksikan dulu sambil kita saksikan profil dari PT Sukovindo. Sejak tahun 1956, Sukovindo telah menjadi perusahaan testing, inspection, and certification terdepan di Indonesia, memberikan pemastian dan rasa aman agar pelanggan dapat fokus pada bisnis. Perjalanan itu menghantarkan kami hingga saat ini.
mencakup semua tahapan proses bisnis, mulai dari tahap prainvestasi, pembangunan, produksi, hingga distribusi. Kami Memberikan mengundang kepastian kepada bagi sektor Ketua industri Umum melalui DPN jasa Inkindo inspeksi, disaksikan oleh pengujian, Bapak Dirjen Bina Konstruksi. sertifikasi, Kami mohon konsultansi, dan perkenan pelatihan. Bapak, dan Memberikan juga kepastian dari bahwa setiap produk dan tahap Indo mengangkat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat pertama yang berstatus sebagai caretaker, Dr. Insinyur Aryono Abdul Qadir. Sejak tahun 1982, DPP Inkindo berkantor di Jalan Bendungan Hiliraya nomor 29, Jakarta Pusat, yang merupakan hibah dari Bapak Imam Taufik setelah sebelumnya berkantor di Jalan Cimandiri nomor 86, Cikini, Jakarta Pusat. Di forum Munas pertama Inkindo untuk periode 1982 hingga 1985 dan Munas kedua untuk periode 1985 hingga 1988. Dr. Insinyur Wiratman Wangsa Dinata terpilih sebagai Ketua DPP yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Pengurus Nasional Inkindo. Pada periode Pak Wiratman terbentuklah TPPKI, Tim Pembinaan dan Pengembangan Konsultan Indonesia pada tahun 1985. Pada periode 1988 hingga 1991, yaitu kepengurusan Insinyur Ari Mokhtar Peju, delegasi Inkindo berhasil diterima di Istana Negara untuk beraudiensi dengan Presiden Soeharto. Di periode pertama kepemimpinan Puji Raharjo diciptakanlah himne, mars, dan ikrar anggota Inkindo, serta penyempurnaan logo Inkindo melalui sayembara. Pada periode kepemimpinan ini juga, penerbitan majalah konsultan diintensifkan. Pada periode 1998 hingga 2002, yaitu periode kepemimpinan Insinyur Haji Mukhayat, gedung kantor DPN mengalami renovasi yang sangat signifikan. Selain itu, terjadi transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi. Di periode 2002 sampai 2006, yaitu di masa kepemimpinan Kristia Kartika, hubungan DPN Inkindo dengan LPJK sangat intens, serta kerjasama antar provinsi juga mulai digalakan dan memiliki landasan hukum organisasi yang kuat. Pada Munas ke-8 Surabaya untuk periode 2006 hingga 2010 dan Munas ke-9 di Makassar untuk periode 2010 hingga 2014. Insinyur Haji Bakhter Johan terpilih menjadi Ketua Umum Inkindo. Tahun 2017, Inkindo menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIDIC Internasional yang diselenggarakan di Jakarta. Selain itu, Inkindo ditunjuk pertama kali sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Federation of ASEAN Consulting Engineers. Di akhir periode kepengurusan Bapak Nugroho, Inkindo membuat roadmap Inkindo Emas 2030. Dalam kepengurusan Insinyur Peter Franz, yaitu periode 2018 hingga 2022, Inkindo telah terakreditasi oleh Kementerian PUPR sebagai asosiasi badan usaha yang dapat membentuk LSBU dengan nama lembaga sertifikasi Inkindo. Pada Munas ke-12 tahun 2022 di Surabaya, Eri Heriadi terpilih sebagai Ketua Umum ke-13 periode 2022-2026. Dan dalam masa kepengurusan Eri Heriadi, Inkindo telah menyelenggarakan Sarasehan bersama calon presiden 2024-2029 serta audiensi kepada stakeholders lainnya. Banyak program Inkindo untuk saat ini dan ke depan, tentunya hal ini semua tetap mengacu kepada roadmap Inkindo yang telah dibentuk pada saat periode kepengurusan Bapak
almarhum Nugroho Puji Raharjo, yaitu periode 2014 sampai 2018. Kita menyebutnya yaitu Roadmap Inkindo Emas untuk mencapai tahun 2030. Sesuai dengan Roadmap Inkindo Emas tahun 2030 yang bertema Inkindo Mandiri demi keunggulan negeri, kami tetap berfokus kepada tujuan di dalam roadmap ini. Namun tak lepas dari itu semua, 3 tugas utama Inkindo sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu melayani, mengembangkan, dan melindungi, tetap menjadi dasar kami untuk membuat program-program yang terbaik untuk Inkindo ke depan. Di antaranya, dalam hal melayani, kami terus meningkatkan pelayanan kepada anggota melalui penambahan atau pembentukan sistem informasi bagi kemudahan anggota. Kemudian dalam hal mengembangkan, kami terus juga mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh anggota Inkindo di seluruh Indonesia. Sehingga kami sekarang memiliki program baru, yaitu yang kami sebut Inkindo Academy, yang mana kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerima magang dan mendidik mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir untuk kemudian disiapkan supaya menjadi sumber daya manusia bagi anggota Inkindo ke depan. Dan terakhir dalam hal melindungi, kami juga terus melakukan upaya-upaya untuk melindungi anggota, diantaranya sosialisasi terhadap regulasi-regulasi jasa konsultan yang terakhir atau yang terbaru. Inkindo Mandiri siap untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya adalah, apa value-nya? Yaitu memahami atas standar yang diminta lebih dulu. Sehingga menjadi tambahan kompetensi base bagi rekan-rekan yang hari ini sudah bekerja di dunia konstruksi, bahwa ke depan itu ada sedikit deviasi di dalam kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, ESG. Ya, ini adalah isu yang luar biasa. Butuh rating yang memang menarik dana investasi. Private equity memberikan injeksi modal bagi pembangunan konstruksi mereka gitu. Apa yang dinilai? Ada efisiensi. Ya. Kami yakin sebuah konstruksi itu pasti ada titik maksimum efisiensi gitu kan. Maka dibutuhkan kemampuan rekayasa. Rekayasa memang mampu mengkomplain dengan aspek apa? Sosial, governance, dan lingkungan. Misal nih, kami merekayasa sebuah change. Yang kami tahu ketika diinstal 5 tahun yang lalu itu mampu mengemisikan sekitar 1000 gitu kan. Bagaimana change itu bisa berkurang mengemisikan emisi yang mungkin berturun? Maka butuh rekayasa. Pemahaman adalah bahwa ada requirement yang hari ini mengarah kepada green di aspek environnya gitu. Kemudian di aspek sosialnya. Ya, misal konstruksi yang mampu memberikan benefit atas eksesnya digunakan oleh sebuah community. Dan community punya hak untuk memiliki sebuah saham. Sekali lagi nih, community ataupun yang dibina itu punya hak untuk memiliki sebuah saham. Kenapa? Keterbukaan. 1% misal, ataupun 0,5% itu TBK tidak hanya dipegang oleh para komunitas, tapi juga oleh community yang dibina. Dan itu kan butuh semacam rekayasa dari konsultan non-konstruksi melakukan rekayasa sosial. Ini adalah sesuatu yang memang menarik, sehingga kami yakin bahwa kami hadir di sini membantu, demandnya ada, tinggal kemampuan untuk adaptasi, bahwa sebuah konstruksi itu endingnya mengarah kepada keberlanjutan. Sehingga kompetensi bisnis harus di-upgrade. Hari ini Pak, saya sampaikan tuh, tidak ada asosiasi yang melakukan sertifikasi atas auditor, ada nggak? LSP untuk seorang inspektor ada nggak? Nggak ada. LSP untuk seorang pengujian
Anggaplah pengujian untuk jasa lampu EV atau nuklir kan nggak ada. Dan itu sifatnya adalah independen sendiri. Sehingga banyak peluang yang memang dikombin konstruksi, ya, non konstruksi, spesialis plus spesialis untuk LPK penyesuaian gitu. Lembaga penilaian kesesuaiannya bahwa produk ini itu sebelum terima sama masyarakat ada penjamin kedua lagi, double assurance. Satu dari kontraktornya membuat opini bahwa sudah selesai komplit dan akan produksi sebuah produk yang komplit dengan A, B, dan C, ditambah dengan kami mengendorse lagi dua ini yang dibutuhkan sama pihak customer. Sehingga hari ini luar biasa, dua kutub berbeda tapi hadir untuk membantu sinerginya. Semoga kami bisa membantu memberikan insight sebagai TIC, bukan lagi sebagai koordinator ya, bahwa ada isu-isu keberlanjutan memang dibutuhkan skill tambahan yang bisa di-develop oleh asosiasi. Dan itu adalah harapan kami. Sehingga muncul MOU. MOU memang lebih kepada TKDN. Tapi TKDN yang memang green ada enggak? TKDN yang menggunakan produk ramah lingkungan ada enggak? Nggak ada. Nah, poin-poin itu yang memang muncul. Ada lagi CCUS gitu kan. Jadi banyak yang memang dikembangkan hari ini di luar bicara masalah keberlanjutan di Indonesia harus mampu mengadaptasi hal itu. Dan kami yakin MOU ini bisa menjadi entry point Pak Eri, Pak Imam, dan kami siap membantu memberikan awareness di aspek TIC-nya Pak ya. Kalau di aspek konstruksi kami kalah menyerah karena memang bidangnya. Tapi apa testing yang dibutuhkan, apa verifikasi yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan itu yang kami berikan. Jadi jasa TKDN itu hanya kepada lembaga TIC, testing, inspeksi, verifikasi yang bisa masuk. Apakah lembaga konsultan bisa masuk? Bisa. Ketika mereka mampu berubah SBU-nya kontrak kesehatan non-konstruksi masuk sebagai SBU untuk lembaga pemastian Pak. Sekali lagi lebih kepada win-win bahwa dunia itu luas dan kita saling bersinergi untuk bisa membantu kemajuan di Indonesia. Demikian yang disampaikan, semoga hari Sabtu kami bisa memberikan 2 insight terkait dengan TKDN dalam kerangka penilaian serta isu-isu terkait dengan pengadaan barang yang memang ramah lingkungan untuk bisa memberikan pengurangan pajak. Yang kedua, dalam konteks CCUS sebagai sebuah green job baru yang mungkin dibutuhkan oleh asosiasi untuk menambah skill bagi lembaga-lembaga konstruksi. Semoga momen ini menjadi awalan dan kami terima kasih sekali kepada Inkindo yang sudah berkenan meminang kami untuk bisa duduk bareng memberikan kemajuan bersama. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita beri aplaus bersama-sama untuk Pak Budi Utomo. Terima kasih Bapak. Ya, kini telah berakhir di puncak acara pada sore hari ini. Dan sebagai kenang-kenangan dan sebagai penutup acara, kami selaku MC mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Dan untuk kenang-kenangan kita pada hari ini, tepatnya 7 Agustus 2024, kami mohon ada foto bersama dulu. Bapak bisa ke atas panggung, ini kita foto bersama dulu, sesi terakhir. Kita foto bersama dan kita akhiri pertemuan acara talk show perubahan paradigma LPJK dalam peningkatan profesionalisme Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sudah selesai. Dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akan menyapa anggota Inkindo yang sudah ada di ujung sana. Selamat sore dan selamat malam dan acara kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, foto bersama dulu. Ya, berjenjang. Tolong fotografer bersiap-siap. Kepada seluruh peserta yang hadir hari ini, mari kita foto bersama. Ini menjadikan momen sejarah di ASBSD pada tanggal 7 Agustus 2020. Ikatan Konsultan Indonesia dan Persatuan Teknik Pembangunan Indonesia sebagai asosiasi perusahaan konsultan independen di Indonesia.
sini Dengan visi untuk ikut turut terwujudnya serta Badan Usaha foto bersama. Jasa Konsultan Kami panggil yang Pak Fani ada di berintegritas, belakang. Silakan Pak profesional. Fani, ada Pak Aris Wimaruta dari Pertahindo dengan Ibu Lina. Silakan dari belakang dari timnya Sukovindo. Ayo kita foto bersama. Ikatan Konsultasi Indonesia atau INKINDO didirikan pada 20 Juni 1979 di Jakarta. Dari fusi antara Ikatan Konsultan Indonesia dan Persatuan Teknik Pembangunan Indonesia sebagai asosiasi perusahaan konsultan independen di Indonesia. Dengan visi terwujudnya Badan Usaha Jasa Konsultan yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Rapat umum anggota pertama INKINDO dilakukan pada 20 Juni 1979 di Jakarta. Pada rapat ini,